Halo, selamat malam semua. Kita hari ini akan ngobrol santai ya tentang market yang memang ada beberapa kejadian yang lumayan penting sambil nunggu teman-teman yang udah join. Oke, kita tunggu dulu. Kita akan ngobrol banyak banget tentang market, tentang harga emas yang mulai rebound. Terus ada beberapa gosip-gosip saham. Kalau kemarin ada nanya saham apa sih yang depannya D, nah nanti aku akan kasih tahu. Selamat malam semua. Gimana cuannya? Udah lumayan napas kan kita di bulan Agustus. Di bulan Juli kemarin itu waktu live sama SCTV aku kan bilang nih historical kan Juli selalu hijau. Dan kemarin juga di sama Sukor aku bilang historical selalu mix ya, tapi Agustus itu masih banyak hijaunya. Jadi kalau kemarin kita udah hijau, mudah-mudahan sekarang ini juga Agustus hijau nih. Kok nih kayaknya aku belum kasih tahu yang di Telegram deh. Suruh pada join, nanti jangan nanya cancel. Jangan nanti nanyanya di kenapa ini pada muncul semua. Tunggu ya bentar ya. Best card. Oke, kita kalian kalau mau nanya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi gini kan kalau hari ini kita lihat marketnya lumayan oke lah ya. Hari ini lumayan rame walaupun naiknya cuma plus 31 poin, tapi nggak kayak barang-barang komoditas itu. Gold kan naiknya lumayan ya. Kalau kita lihat teknikalnya juga bagus, nanti kita juga akan bahas. Dan hari ini ada berita yang sangat menarik, yaitu tentang ada investasi asing yang masuk data center itu. Jadi itu makanya kalau kita lihat karena berita CoreWave yang masuk ke Indonesia yang mengumumkan first data center di Asia Pasifik. Nah, kalau kalian lihat hari ini DCII ternyata jadi salah satu saham yang rame banget. Padahal biasa kan transaksinya sangat sepi ya. Malah DCII tadi kalau nggak salah sempat 200.000. Tutupnya memang 200.000, jadi naiknya lumayan banyak. Oke, kalau kalian mau nanya tulis di kolom komentar. Dewa bagus. Dewa kan kalau nggak salah gini, nanti aku jawab pertanyaan ya. Mungkin kita akan ngobrol cerita dulu maksudnya apa sih yang terjadi hari ini. Dan kalau kita lihat hari ini DCI tadi naik tinggi, top ticker yang positif mover ya, karena DCI naik makanya market itu naik. Kemudian VKTR juga naik hari ini. Aman, emas, BRMS, semua yang terkait dengan emas komoditas itu naik. Bumi juga naik, Alfamart, Antam. Dan kalau kita lihat termasuk energi, kalau kita lihat technical saham-saham bakar itu rata-rata lumayan bagus loh. BRMS chartnya bagus, energi chartnya bagus. Coba kita lihat Dewa, kalau nggak salah kok chart gue bentuknya kayak gini ya. Dewa juga bagus. Kok ini gak ada volumenya sih? Pada kemana nih volume? Kenapa indikator apa hilang semua? Wah, ini kayaknya lagi error deh trading view-nya. Mesti reload lagi. Iya, VKTR naik kencang banget. Barito. Iya, Barito sebenarnya salah satu yang cukup bagus. Apa itu? Udah baca dong. Kan udah di capture. Kemarin udah dikirim loh. Ini lo punya loh. Gue punya. Waduh. Kira. Jadi, tapi kalau kita lihat top foreign buy Antam itu net value 180 Biotins, Bumi, Kota mungkin banyak juga yang mau nanya ada story apa Kota, nanti kita akan bahas. Kemudian Dewa, BRMS, Alfamart, Gudang Garam, Energi, Kalbe. Jadi memang market hari ini cukup ramai dan cukup bervariasi juga kenaikannya.
Nah, kalau mungkin yang menarik itu karena si Dow Wall Street ini kembali mencetak rekor. Jadi saham-saham teknologi dan AI itu menguat, dan harga minyak itu lumayan turun karena ada deeskalasi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kayak sore aku baca berita kayak mulai ada tembakan lagi ya. Aduh, ini capek banget ya. Setiap dia turun 70 itu pasti ada lagi tuh ribut lagi. Nanti kalau cepet pasti damai. Itu kerjaannya begitu doang tuh. Coba kita lihat ya. Oil naik 80 tapi nggak terlalu naik sih. Mudah-mudahan sih udah kelar ya. Ini jadi ada berita nih sekarang 22 menit yang lalu Houthis itu bilang katanya mereka struck Saudi ship di Red Sea. Jadi ini yang bikin harga minyak tuh agak naik dikit. Tapi ya nggak apa-apa, kemarin juga udah aku bahas di tempatnya Sukor waktu podcast ya. Kalau misalnya oil naik ya nanti saham-saham komoditas yang berhubung oil seperti energi, Elsa nanti juga naik. Oke, kita akan bahas satu-satu termasuk grupnya apa, Inet, Do, IRSX, apalagi tuh. Itu chartnya juga lumayan menarik. Ya, TPIA, Barito pasti, ketar-ketir ya udah pasti ketar-ketir. DSSA juga. Nah terus dan hari ini kita kan dapat angka pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 2026 itu 5,29. Angka ini lebih tinggi daripada ekspektasi pasar, tapi dibanding pertumbuhan kuartal sebelumnya yang 5,61 tuh agak turun. Tapi ya still oke. Jadi memang kalau kita lihat data ekonomi Indo, sebenarnya Indo itu nggak jelek, data-data lumayan bagus. Kemudian laporan keuangan daripada emitennya juga rata-rata bagus. Lihat deh, ini pakai filter, lihat filternya. Masa filternya uget-uget sih kayak saham? Kita ganti dulu filternya sama ini biar lebih cerah. Oke, nanti aku jawab ya. Kalau cari berita lihat di mana. Aku biasa baca pagi-pagi tuh di Kontan, Investor Daily. Ya yang koran-koran gede sih. JGLE seru kan. JGLE tuh tadi udah hampir aja mau arah. Terus akhirnya ada yang profit taking sih. Terus apa yang menarik ya, emas secara teknikal itu sangat bagus sih. Kayak emas itu kayak mau, jadi emas ini menguat setelah dan sempat mencapai level tertinggi dalam 1 bulan. Harga emas naik karena kombinasi antara yieldnya yang turun sama dolar Amerika yang juga udah mulai nggak terlalu menguat ya. Jadi investor mulai cari perlindungan resiko geopolitik itu di emas. Makanya kalau kita lihat gold itu chartnya rata-rata cakep banget. Chartnya BRMS bagus banget. Tapi aku belum sempat beli BRMS karena aku pikir tadi tunggu taunya dia malah lanjut. Iya, Harta juga bagus sih. Aman juga bagus. Ini Harta juga chartnya hampir sama kayak BRMS, rata-rata tuh bagus sih. Aman bagus sih. Nah, Aman juga bagus. Aman itu balik ke MA 100 ya, balik, dan RSI-nya juga naik. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat harga koper juga di atas 14.000 per ton karena persediaan atau stok yang sangat ketat dan perubahan aliran. Jadi tembaga itu tetap kan dibutuhkan untuk EV, untuk energi terbarukan. Kan sekarang kalau kita lihat kan data center pada banyak yang bangun data center karena kebutuhan untuk memenuhi demand daripada AI. Mungkin banyak banget kalian juga pakai AI. Nah, kalau pakai AI kan pasti butuh biasa AI itu storage-nya gede, butuh data center. Data center butuh jaringan listrik dan elektrifikasi EBT, ujung-ujungnya butuh koper juga, koper tins. Makanya itu bikin harga komoditas itu lumayan bertahan. Terus kalau nikel juga stoknya karena keterbatasan RKB kita kan belum benar-benar pulih ya, jadi kayaknya stoknya sangat terbatas. Harga batu bara masih, supply-nya masih tinggi, jadi harganya belum terlalu naik. Tapi kalau kita lihat buminya naik tinggi banget. Bumi naik tinggi, Dewa, Bumi, BRMS, energi chartnya bagus-bagus semua. Terus
Kalau mungkin kalian, mungkin aku langsung jawab pertanyaan aja kali ya, biar seru. Oke, kita langsung cari pertanyaan apa. Bull, apakah valid issue mau right issue? Bener, Bull memang mau right issue. Dia udah ngomong dari, kita pernah undang Bull di awal tahun, memang ada rencana untuk right issue, untuk akuisisi beberapa kapal. Jadi memang itu benar, dan mungkin kemarin harusnya tuh udah terjadi di Mei atau di agak awal sih, cuman tertunda. Memang sekarang kan right issue lagi agak-agak susah juga, sama kayak IRXX juga ketunda karena memang untuk dapat approvalnya nggak gampang sekarang. Itu bener right issue, dan nanti standby buyer-nya rumornya itu Sinarmas. Terus apalagi yang mau ditanya? Kita ngobrol aja. DSSA boleh beli. Oke, DSSA kita lihat dulu technical chartnya sekarang. DSSA aku sih mau beli, tapi karena dia lagi mau jual saham, dia mau jual saham treasury, berarti kan kayaknya ada potensi dia mau naikin free float dari penjualan saham treasury-nya itu. Jadi kan will take some time untuk DSSA itu dar-der-dor, karena dia butuh kenaikan free float untuk keluar dari high concentration list. Dan kalau kalian lihat daftar pemegang saham dari DSSA itu udah naik lumayan banyak ya. Kalau dulunya pemegang saham di Januari, waktu 31 Januari pemegang saham DSSA itu cuman 5.039. Per 30 Juni pemegang saham DSSA itu udah 86.926 pemegang saham. Jadi itu naiknya signifikan. Untuk keluar dari high concentration list memang mereka butuh sekali pemegang saham yang lebih banyak. Dan kalau kita lihat chartnya lagi sideways. Cuman kalau ada turun aku mau beli. Tapi kalau sideways kayak gini mungkin nanti dulu ya, takutnya lama karena banyak saham lain tuh yang bagus-bagus, saking banyak bagus-bagusnya sampai duitnya aku aja habis, nggak tahu mau dibeliin semuanya, mau dibeli. Apalagi Barito tadi aku nambah karena aku pikir Barito kan ada rumor nih, katanya gubernur BI definitif itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Ada yang bilang minggu ini, dan rumornya katanya yang gantiin tuh Pak Peri itu tetap Bu Destri. Kalau memang benar itu Bu Destri yang stay sebagai gubernur BI sampai masa jabatan Pak Peri berakhir, itu akan sangat positif karena Bu Destri dianggap satu udah senior juga, dan dia juga dianggap tokoh yang independen. Itu market itu akan bereaksi secara positif. Jadi kalau misalnya market positif, pasti akan bagusnya kemana? Akan bagus ke banking sektor dulu, the biggest market cap banking sektor jalan, Telkom, Astra biasanya akan terdampak. Nah, nggak mungkin kalau market tuh main tanpa Pak PP, nggak ada Pak PP nggak rame. Nah, akhirnya pasti Pak PP itu yang sekarang lagi disukain oleh investor seperti institusi atau retail adalah TPIA dan Barito. TPIA mungkin karena dia sempat naik dari kemarin, turun tuh harga berapa sih nih? 1.270 ya, sekarang kan lagi naik nih. Naik tapi untuk tembus ke next level ke MA50 ya itu sekitar 2.450. Untuk ngejebolin 2.000 aja dia masih belum firm gitu, kayak naiknya tuh nggak nggak solid gitu. Naik 2.000 ya udah, tapi kita butuh volume yang besar. Kalau kita lihat technical chartnya 3 hari ini merah dan volumenya juga nggak ada kenaikan gitu. Tapi kalau nggak mungkin kalau ada good news saham Pak PP itu nggak main tuh nggak mungkin. Jadi harusnya itu akan sangat berpotensi untuk saham Pak PP main. Tapi kalau kita lihat dari antara Barito sama TPIA, technical chartnya masih bagusan Barito. Ini Barito kelihatannya mencoba untuk balik ke angka berapa ini, 19. Oh, dia mau coba break ke 1940, baru nextnya akan ke MA 200 ya, ini 2040. Jadi Barito itu masih
oke banget sih ini ininya volume juga ada peningkatan. Jadi Barito cukup menarik. Tadi aku nambah IHSG udah bottom. IHSG kayaknya bottom sih, bukan bottom ya, tapi potensi rebound, terutama kalau dia berhasil nembus ke 6.400. Kemarin kita ada podcast sama Pak Bernard di Sukor Sekuritas, kalian boleh nonton full videonya nanti di YouTube. Kalau bisa nutup di 64, sekarang kan dia tutupnya masih nggak nyampe 64 deh tadi, di 6351 dan tertinggi cuma 6367. Tapi kalau misal besok tembus di 64, mungkin ada gap yang akan ditutup di area 67 ya. Kalau udah kayak gitu indeksnya itu udah kalau udah 67 mah cakep banget, ini mah arahnya langsung bisa balik ke 7.000 nih. Kalau misalnya nggak ada bad news, terus yang dikhawatirkan oleh orang katanya mau takut ada ribut lah, mau ada apalah, biasanya kalau rame-rame gitu malah nggak lebih diantisipasi. Nah yang kita khawatirkan, yang kita nggak dengar apa-apa, ternyata ada keributan, which is kita nggak harap sih, karena ngeri banget. Dan rupiah juga bagus sih, rupiah kita turun hari ini lumayan menguat ya untuk rupiah kita. Dan kalau kita lihat apa yang hari ini, VKTR. VKTR hari ini emang lumayan menguat karena memang ada berita ya, lagi ada pameran juga. Dia punya pendapatan juga kayaknya lumayan bagus deh si VKTR. Kemarin udah keluar belum sih? Walaupun right issue-nya VKTR itu ditunda ya, ditunda deh. Energi juga ditunda sebulan. Jadi tadi kan aku sempat share timetable untuk right issue-nya energi itu kemungkinan ditunda sebulan. Right issue-nya VKTR juga kalau nggak salah ditunda atau cancel gitu deh. Tapi yang menarik menurut aku adalah BNBR, karena BNBR itu nggak naik-naik, belum gerak. Tapi ini ada potensi yang sangat menarik. Kalau kita lihat dari sahamnya Bakri, semuanya kan udah hampir jalannya lumayan jauh dan teknikalnya udah rata-rata bagus. Nah BNBR dari sejak yang kemarin right issue sempat aku kan sempat beli waktu kum date. Waktu kum itu X-nya BNBR tuh nggak turun, X nggak turun dan malah habis itu sempat naik. Kemudian aku tebus right-nya tuh 53, malah naiknya kencang sampai 100 berapa, 120 ya apa kemarin tuh. Itu aku nggak jual dan tiba-tiba menjelang akhir daripada ride-nya malah harganya turun jauh dan hampir ARB. Tapi sebenarnya nggak ada berita apa-apa, nggak ada bad news, nggak ada apa-apa. Banyak yang pikir ini mungkin karena tebus ride jadi yang dapat harga 53 pada jualan. Sebenarnya nggak ada bad news ya. Jadi menurut aku BNBR itu boleh kita pantau karena salah satu dari grup Bakri yang belum terlalu bergerak. Kalau kita lihat yang tadi aku bilang hampir semuanya kan udah jalan nih yang Bakri-Bakrian. Nah untuk yang BNBR ini masih cepet, kayak nggak mau gerak gitu. 100, 101 antara. Nah tapi kalau misalnya BNBR sekali gerak itu kan lumayan jauh. Dan kalau kita nggak salah kemarin itu kan VKTR jalan dulu baru BNBR-nya jalan. Nah apakah besok dia akan mencoba balik ke MA100 yaitu di kisaran 105. Kalau 105 break mungkin dia bisa balik ke atas nih ke 115 ya nih, ke 120 123 lah, sekitar 123 lah. Nah BNBR kita boleh perhatikan. Terus JGLE bagus kok, JGLE juga mau right issue. JGLE itu kalau kita lihat teknikalnya JGLE gila sih, teknikalnya parah banget, bagus banget. Aku ini dulu nih. Nah ini banyak banget ini chartnya, ini pivotnya aku belum ya. Ini JGLE ini kalau kita lihat hari ini harganya naik, volume naik lagi, dan volumenya itu constantly atau setiap candle dia hijau, setiap harga sahamnya hijau, si JGLE itu volumenya naik. Tapi kalau dia koreksi volumenya kecil. Ini biasa indikasi saham yang mau naik itu memang
kita lihat volume. Dan kalau kita lihat RSI-nya juga momentumnya masih di atas. Menurut aku JGLN ini salah satu saham kecil yang masih boleh dipantau sih. Mungkin target terdekatnya target terdekatnya dicapai dulu ya. Kalau udah target tercapai ya nanti kita baru lihat mungkin arahnya 122 nyampe 151. Tapi ini semuanya disclaimer on ya, karena kita belum tahu story untuk kepastian right issue-nya untuk JGLN-nya kapan. Jadi kita masih nunggu untuk perkembangannya. Tapi ini akan sangat menarik lah, karena sekarang kalau kita lihat tren saham-saham yang lapis 3 daripada misalnya saham Bakri yang lapis 3 nih, yang gerak kayak kemarin MDIA, Kota. Nanti aku akan cerita dikit tentang MDIA atau Kota. Cuman nih kan karena udah masuk FCA dan hari ini suspend, mungkin MDIA besok buka. Kota ada potensi besok naik karena MDIA-nya biasa kan habis mungkin gini, biasanya saham habis di suspend biasa pagi suka turun dulu ya, tapi memang semua itu belum pasti. Abis turun nanti baru dia akan melanjutkan penguatan, karena untuk MDIA memang ada story yang sangat menarik walaupun belum bisa kita pastikan karena sekali lagi ini masih rumor. Tapi secara teknikal ini udah tinggi banget sebenarnya MDIA itu, dan kemarin itu naik tapi volumenya itu udah turun setengah daripada hari sebelumnya. Jadi buat temen-temen besok aku rasa MDIA jangan dikejar, takutnya ada koreksi. Tapi kalau dia ada pullback atau ada throwback turun di bawah di sekitar 190-an mungkin sih menarik. Dan kalau yang punya Kota, kalau misalnya MDIA-nya besok ternyata buka hijau, Kota itu pasti naik. Mungkin boleh profit taking dulu. Karena ini terlalu tinggi sih, walaupun ada story ya. Ada story yang sangat menarik. Jadi rumor MDIA itu akan bangun satu project yang aku belum bisa sebutkan karena masih rumor. Sekali lagi ya, teman-teman, ada yang kemarin tuh ada yang komplain gini, katanya ngomongnya rumor. Ya iyalah, kalau aku bilang ngomongnya udah pasti, itu namanya insider trading, nggak boleh. Terus kalau misalnya udah pasti, udah muat di berita, itu mah udah jadi keterbukaan publik. Saham itu selalu naik karena rumor dan profit taking karena sell on news. Jadi ya kita mau di dunia belahan mana juga, mau di Indo, mau di mana, selalu buy on rumor, sell on news, which is very common. Dan kalau memang ada rumor, ya rumor itu kan kadang-kadang ada fakta yang tertunda. Ada juga memang yang nggak kejadian karena ada kendala di lapangan lah, apa segala macam. Nah, makanya untuk MDIA ini ada rumor dia akan bangun satu proyek yang lumayan gede harusnya, dan itu berlokasi nanti di Kota. Nah, itu story MDIA dan Kota. Kenapa MDIA naik, Kota itu selalu naik. Tapi sekali lagi disclaimer on. Terus IATA. Ya, IATA. Nah, ini juga IATA juga cukup seru nih ceritanya. Jadi IATA kan memang udah dijual ke pemilik baru. Pemilik barunya ini konon kabarnya banyak bisnis lainnya. Dan ada bisnis kapal-kapalan juga nih katanya. Nah, apakah bisnis lainnya itu akan dimasukkan ke IATA? Nah, itu yang kita belum tahu, karena ini kan memang baru kejadian, maksudnya baru hari ini baru crossing, dan kita masih nunggu keterbukaan informasi daripada emiten. Tapi ada chances atau ada spekulasi dari market dengan pemilik baru ini, IATA ini mungkin nggak cuman batu bara aja nih, ada bisnis lain. Kan memang yang dibeli kan IATA beserta bisnisnya ya yang full. Tapi kan si owner yang sekarang nih punya bisnis kapal, punya bisnis lain, apakah nanti dimasukin lagi? Nah, kita tunggu beritanya karena kita belum tahu. Cuman dari technical chart kita mainkan udah dari harga bawah tuh. Dan kalau kita lihat volumenya juga sama, bagus banget. Ini aku tutup ini ya, volumenya yang waktu breakout yang sempat aku ajakin beli itu volumenya tinggi banget sih. Memang kemarin tuh koreksi, dan koreksinya volumenya di bawah waktu dia naik. Jadi ini masih ada indikasi kalau saham ini masih dikumpulin. Secara teknikal kalau kita lihat begitu, dan hari ini naik
MRC dia juga masih hijau tebel, RSI juga masih momentum masih bagus banget. Jadi ya kita tunggu kelanjutannya. Tapi kalau dari technical untuk Yata ini bagus banget loh. Dia begitu nge-break out, dia langsung nge-break di atas semua garis MA 20, 50, 100, 200. Dan kalau lihat technicalnya berapa sih nih? 85. Enggak nih kan udah di atas ya. Berarti nextnya ini di sekitar 107 dan abis itu 108. Terus apa lagi nih? Kalian menanya Inet Petro. Kita hampir di atas tuh. Ini kayak banyak yang Toba. Oke, kalau Toba itu kan dia kan memang ada ekspor listrik. Katanya tuh ada wacana kan swasta itu boleh jual listrik. Nah, tapi memang belum terrealisasi. Karena dengan datangnya namanya AI, data center tuh kan butuh listrik yang cukup besar. Dan listrik yang sekarang banyak dikembangkan yang terkait EBT. Jadi mau dipenuhin dulu kebutuhan dalam negerinya, baru akan diusahakan ekspor ke luar negeri. Nah, itu story untuk EBT yang terkait dengan masuknya investor data center. Jadi kalau kita lihat data center masuk, kita jangan cuma terpaku sama lihat dia masuk ke emiten mana. Belum tentu dia akan masuk ke emiten publik, bisa juga non listed. Tapi kita mesti lihat dampak ekonomis yang akan dirasakan. Karena kayak kemarin waktu segi positifnya investor asing masuk, dan habis itu dari data center biasa akan berdampak ke lahan industri. Lahan kebutuhan akan lahan industri. Nah, makanya saham-saham yang terkait dengan kawasan industri itu juga akan menarik. Mungkin tadi aku sempat perhatiin Kija, tapi nggak tahu dia jadi jalan nggak. Cuman aku nggak jadi beli karena kayaknya teknikalnya nggak begitu, belum begitu meyakinkan. Oke, kita lihat. Oh iya sih, volumenya masih kecil banget sih. Tapi ya saham-saham yang terkait dengan lahan industri, Kija, Demas, SSIA mungkin kita pantau dulu. Karena siapa tahu nanti akan terdampak, apakah nanti akan ada berita dari investor asing akan masuk. SSIA kayaknya mulai menarik nih. SSIA mulai menarik tapi belum ada konfirmasi. NRCA biasa kalau SSIA naik, NRCA-nya naik. Nah, NRCA juga volumenya masih kecil. Mungkin 2 itu bisa kita lihat juga. Kalau bah itu sebenarnya waktu live yang terakhir aku sempat bilang kalau waktu itu bah itu baru harga 600-an atau 700 deh. Kayaknya bah itu rumornya katanya mau ke 1000. Berita pastinya kayak gimana sebenarnya nggak terlalu kedengeran, cuman emang bah itu kan owned by Jarum, jadi bah itu kata rumornya mau ke 1000. Cuman abis itu ternyata bener-bener setelah nyentuh all time high di 1015 ya, itu all time high nggak sih, pokoknya begitu nyentuh 1015 bahnya itu langsung turun. Dan ini mungkin hari ini ARB lagi ya, tapi sebenarnya naiknya nggak ada berita, turunnya juga nggak ada berita. Nah, makanya kadang-kadang aku nggak suka saham yang naik itu tanpa ada news, walaupun itu owned by Konglo juga ya. Tapi kan saham itu yang solid itu naik karena ada rumor, nggak harus jadi berita. Kalau jadi berita kan takutnya udah euforianya udah kelar ya. Tapi kalau masih ada news kan, masih ada rumor kan, ada yang kita tungguin nih jadi apa enggak, confirm apa enggak. Nah, itu akhirannya makanya dia ARB 2 hari. Gila sih nih. Tapi sebenarnya nggak ada berita yang jelek juga di bah, cuman ya memang udah diakuisisi oleh Jarum, ya memang udah milik Jarum sebelumnya sih. Terus apalagi nih, Bull kan tadi kita udah ngomong ya. Bull tuh jadi Agustus itu Bull katalis positifnya laporan keuangan yang diprediksi oleh analis bakal bagus, karena memang kalau kita lihat harga sewa kapal itu kan memang naiknya tinggi banget. Jadi wajar banget kalau resultnya
shipping company itu rata-rata akan bagus. Kemudian Agustus itu kayaknya akan potensi di announce right issue-nya, dan right issue-nya size-nya, detailnya nanti kemungkinan akan diumumkan. Jadi itu dua katalis, dan pastinya kan kalau right issue-nya bull, potentially standby buyer-nya itu salah satunya Sinarmas. Apa nih free float naik? Oh, TPIA tadi ada news free float naik. Mungkin TPIA juga ngejar jangan sampai kena high concentration list deh. Coba kita lihat ya, daftar pemegang saham TPIA apa udah naik. Gila, TPIA naik banyak banget. TPIA waktu tanggal 31 Januari 2026 pemegang sahamnya cuma 29.141 pemegang saham. Per 30 Juni pemegang saham TPIA naik 5 kali lipat, jadi 110.840. Ini adalah indikasi yang bagus, karena kalau kita lihat TPIA kan selama ini kayak barangnya tipis gitu kan, tipis kering. Jadi takutnya kan akan dikonsider sebagai saham high concentration. Dengan peningkatan pemegang saham ini ya bagus. Nanti kalau misalnya semua masalah MSCI segala macam udah selesai, TPNM menjadi salah satu company yang menurut aku cukup berbobot untuk masuk kembali atau menambah bobot di MSCI nantinya, karena memang dia punya kinerja sekarang udah barang fundamental, dan fan aja udah suka gitu, udah bisa masuk. Dividennya juga 2025 kemarin bulan 5 nih, kayak bulan ini belum ada, tahun ini belum ada dividen deh. Terus apa ya tadi ya, brand. Oke, kalau brand itu kan EBT ya. Brand sebenarnya beritanya juga lagi banyak, cuman harga sahamnya kalau kita lihat grupnya lagi nggak bergerak. Jadi karena nggak bergerak, otomatis ya lagi tunggu momentum untuk naiknya aja. Entah itu dari mana, apa itu dari Barito dulu, atau dari TPIA kalau ada news, atau dari yang lain. Dan kalau kita lihat Petro juga, gimana? Petro 47,5 sih. Ya masih sideways semua sih, gara saham-sahamnya Pak Pepe sih. Termasuk Cuan tuh kemarin sempat ada yang bilang boleh dipantau, tapi Cuan kayaknya kurang deh. Untuk saat ini aku lebih cenderung Barito, TPIA, Petro, Brand. Baru kalau misalnya itu 4 itu naik kencang, mungkin Cuan dan CDIA. Ya bener, aku holdnya juga baru 2, Barito, TPIA, sama dong. Saham persawitan Agustus banyak acara di kampung, permintaan minyak goreng naik dan untuk saham-saham CPO memang lebih karena ini sih kenaikannya, bukan karena demand dari Indo. Biasanya naik kalau menjelang Dipawali, menjelang mooncake. Kayaknya kita udah mau kue bulan deh. Kue bulan itu entah kenapa saham harga-harga CPO tuh pada naik. Kalau nggak salah mooncake udah mau deket deh. 2026 festival tuh kapan ya? CPO tuh biasanya naik. Iya nih udah deket-deket nih, udah pada jualan nih mooncake-nya. Harga saham TAPG ya kemarin yang ada dividen ya, TAPG yang nggak jual di ekspor tuh TAPG sama DSNG, biasa itu menarik. Dan kalau small capnya, kalau sawit jalan, biasa aku beli Gosco sama BWPT. BWPT ada kuasi reorganisasi, cuman BWPT kayaknya boleh lihat-lihat deh. Iya nih chartnya lumayan oke sih. Terus apa lagi nih, kota story tadi aku udah share ya. Bufa right issue-nya di bawah di 250, jadi kayaknya kalau marketnya ada saham lain yang lagi cenderung volumenya lebih bagus dan ada kenaikan yang lebih tinggi, kayak aku mendingan masuk ke tempat lain dulu deh. Bufa kalau ada Bufa nih jadinya sideways, cenderung mau turun ya. Enggak sih, nggak turun banget sih. Mungkin sekitar 690. Aduh, lampu aku mati. Mungkin 690 sih, 690-an di bawah, sekitar di bawah 700 buy on weakness harusnya boleh. Ini lampu aku mati, guys. Terus apa lagi sih yang kalian mau nanya? BKSL.
BKSL ya, BKSL murah sih, cuman aku kayak rada males deh. Terakhir main BKSL tuh nggak enak banget naiknya, abis naik tau-tau digebuk turun. Jadi aku mendingan beli yang lain aja deh, yang pasti-pasti aja. Mendingan yang lebih volumenya itu pasti dan teknikalnya lebih, kenaikannya tuh lebih tinggi, kayak misalnya kayak JGLE atau ya Kota sih kemarin. Yang saham kecil apalagi ya, Viva. Oh ya, Viva belum. Oh ya, kalau GTSI sama Humi. GTSI itu kan kalau kita lihat dulu high-nya itu pernah, yang kita dulu terakhir main. Dulu itu kan aku pernah call GTSI itu dari 90 atau 80 kan. Terus dia sempat naik terus ke harga tinggi-tingginya tuh 480-an ya. Nah, ini kan udah turun nih, terus udah turun lumayan banyak. Kemudian juga ada berita kalau ada Pak Presiden tuh kayak ada ngomong untuk meningkatkan industri galangan kapal. Jadi kalau kayak gitu biasanya kapal-kapal itu akan terdampak bareng-bareng nih. Mungkin yang punya galangan kapal nggak semuanya, tapi karena sektornya sama, semuanya itu akan bergerak naik sih. Jadi biar untuk ketergantungan sama kapal asing berkurang, itu akan dibuat kebijakan untuk sektor kapal. Nah, sektor kapal yang biasa mainnya lumayan enak kan pasti Bull, tapi kan Bull kan udah hampir gopek nih. Terus kalau kita lihat GTSI kan sekarang harganya cuman masih di bawah banget nih, 170, dimana high-nya kemarin 400, berarti kan masih lumayan rendah. Secara teknikal juga mulai menarik, mulai bagus, apalagi kalau dia bisa nge-break nih. Nah, ini nyentuh dia hampir breakout, gila nih, bagus banget sih. Walaupun volumenya belum terlalu gede ya, tapi ini menurut aku cukup menjanjikan untuk GTSI. Dan kalau GTSI naik, Humi itu naik. GTSI naik, Humi itu naik. Dia udah kayak MD sama Kota, kayak paketan. Chartnya juga mirip-mirip. Dan kalau kita lihat yang lain kan, Soci tadi kalau udah naik tinggi deh. Soci udah naik tinggi. MBSS aku kurang begitu suka karena likuiditasnya kadang suka hilang. Jadi kayak gak enak kalau beli saham yang gak liquid gitu sih. Tuh, ini kan turun MBSS. Walaupun nanti akan terjadi pergantian owner ya, akan dijual kan katanya. BP harusnya oke. BP harusnya bagus nih, kenapa jadi nggak dingin sih AC-nya? BP chartnya mulai bagus loh. BP chartnya mulai bagus, momentum RSI-nya mulai naik, MACD-nya mau golden cross. BP ini biasa kalau bull naik, BP itu naik. Dan BP itu berpotensi akan tes ke 156 nih. 156 kalau dia bisa ngebreak, kayaknya bisa lumayan, bisa balik ke masih 168 sih, 168. Tapi kalau sampai balik sana bentuknya jadi potensi jadi kapan handle. Bagus sih BP itu menarik, kalian boleh pantau. Kalau BP ya story-nya EBT masih, dan OASA ya mungkin kalau kalian kemarin ada lihat, kita juga ada beli OASA juga chartnya bagus nih. OASA memang mainnya kadang-kadang nggak stabil, naik tinggi, abis itu hilang. Hari ini kemarin naiknya lumayan, terus hari ini naik kecil, itu udah biasa. Tapi kalau kita lihat OASA ini kayaknya udah mulai menarik, apalagi ini kan story kalau misalnya data center masuk, tadi aku bilang EBT juga akan terpengaruh, akan terdampak positif karena kebutuhan akan listrik itu akan naik. Terus apa sih, GTSI udah mulai kayaknya GTSI belum ada distribusi deh. Kalau distribusi kan biasa sahamnya harus naik dulu, ini aja sahamnya masih laggard, masih sideways. Kalau distribusi itu seperti kejadian yang terjadi di bulan Februari. Jadi waktu November Desember itu kan GTSI sideways. Baru Desember dia naik.
abis dia naik ke berapa nih, 181, terus dia naik, kemudian naik tinggi sampai di bulan berapa sih nih yang tinggi-tingginya, 7 Januari. 7 Januari baru ada candle merah, itu mulai ada distribusi. Nah sekarang aja dia baru mau coba naik, belum ada tanda-tanda mau distribusi. Kalau distribusi kan harusnya naik dulu tinggi, rally, baru nanti keluar berita, baru saham itu turun. Tapi ini kan belum ada apa-apa ya sebenarnya. Dewa oke. KETR kita masih tunggu masuknya Sinarmas 35%, tapi aku sempet tanya, kayaknya belum ada apa-apa, jadi masih nunggu sih, mungkin nanti. Cuman KETR ini barangnya tipis banget, jadi kalau ada yang istilah kasarnya ada yang mempromot itu biasanya naik, tapi kalau naik terus nanti ada saham lain yang main lebih kenceng, nanti pada pindah. Nah ini belum stabil, cuman ya secara teknikal ya ada potensi, walaupun belum pasti, nggak seperti yang dulu lah. Kalau yang dulu kan, yang dulu banget itu naik karena kan dulu rencananya kan mau beli kan Inet, terus pas Inet mau beli harganya keburu naik, abis keburu naik akhirnya the deal off, terus kan katanya Sinarmas masuk itu nggak mau di harga tinggi, harganya maunya di bawah. Jadi kalau misalnya harganya tinggi juga khawatirnya nanti nggak tahu jadi apa enggak. Jadi aku sih lebih baik nunggu kepastian harganya udah confirm baru nanti kita masuk. Tapi kalau dia turun boleh, kalau turun buy on weakness oke. Tapi kalau udah naik kayak begini aku belum terlalu berani deh, nanti tunggu lain aja. Soalnya banyak saham yang lagi bagus-bagus, lagi kebutuhan cash itu lagi tinggi karena semua banyak barang yang bagus-bagus. Ini apa lagi sih yang ini banyak soalnya yang kelas skip juga pertanyaannya. Gula, oh ya gula. Oh ya gula ini aku akan invite untuk webinar Sabtu ini karena aku pikir ini bisnis yang cukup menarik untuk gula. Gula ini kan sekarang bisnisnya itu sebenarnya gula merah. Jadi nanti itu kayaknya dia akan berubah menjadi gula, nggak cuma jual gula merah, tapi sekarang dia akan menjadi produsen atau menjual gula putih. Itu kayaknya kayak begitu. Cuma untuk kepastiannya makanya aku akan undang mereka untuk webinar Zoom Sabtu ini. Karena kalau kita lihat sahamnya itu chartnya bagus banget sih. Itu udah naik walaupun dia turun, kadang turun tuh volumenya nggak gede gitu. Jadi dan ini udah di atas garis semua MA. Dan ya kalau yang di rumor yang di market beredar itu katanya ada satu figur besar yang biasa konglo yang main di sektor yang terkait dengan makanan gitu, katanya mau masuk. Nah coba kita nanya itu apakah potensi itu ada apa enggak. Nanti hari Sabtu kalian boleh join acara aku dengan gula ini, karena aku lihat nih kan ada rencana kita swasembada gula. Nah ini apakah ini akan jadi sesuatu yang menjadi cerita di gula, karena kalau lihat nih naiknya bagus banget dan resultnya juga labanya juga bagus. Dan ini kan kemarin baru akuisisi pabrik yang di Sragen. Nah ntar kita tanyain untuk katalis lainnya. Terus udah gitu petinggi-petingginya atau owner-ownernya juga nambah kepemilikan. Jadi kita mau tahu ada story apa di gula, maka kita ngundang emiten. Jadi rencana aku minggu ini Sabtu ini speakernya adalah gula, dan minggu kedepannya lagi rencananya Indosat, karena Indosat tuh terkait dengan data center. Dan karena marketnya udah mulai bagus, jadi aku udah mulai ngundang emiten. Kalau marketnya kurang begitu menjanjikan, mendingan kita ngobrol teknikal lah, ngobrol tentang outlook makro atau gimana. Nanti kalian ngobrol ya, kira-kira kalian mau diundang emiten apa, nanti kita akan coba invite. DSSA udah, Semen Gresik, SMGR aku udah lama banget loh nggak pernah beli.
Udah di bottom sih. Kalau kalian suka saham yang disimpan untuk jangka panjang, ini kayak mau coba naik ke MA50 di harga berapa ini? 1.600. Kalau 1.600 naik, dia bisa ke 18.50. Cuman aku udah lama nggak main saham, main Gresik lama. Ini semen naik mungkin ya ada hubungannya dengan saham properti, kan beberapa juga naik. Terus kan tadi kan berita yang tadi aku bilang yang data center masuk kan butuh lahan besar butuh pembangunan, impactnya saham lahan industri, kemudian sektor pendukung semen. Nah itulah yang bisa membuat harga saham-saham semen itu naik. Kita take profit sebelum pidato kenegaraan. Nggak juga sih. Nah kan nanti speakernya di mute, nanti kita bisa beli kalau lagi turun. Terus apa ya nih ya, keter ANJT aku nggak main loh. ANJT itu soalnya kayaknya ada investor, chartnya juga nggak enak nih, sideways. Aku nggak main sih. Cuman mungkin kalau kalian investor bisa beli kali, cuman aku nggak suka sih. Menurut aku nih salah satu saham yang susah juga nih tradingin, barangnya tipis-tipis, disimpan juga lama. RIVKTR setahu aku ditunda atau nggak jadi deh, kemarin tuh ada beritanya. Energi bagus, energi chartnya bagus banget. Terus right issue-nya 310 setiap 2 lama ya, dapat 1 baru, tapi ketunda karena biasalah sekarang right IPO, setahu aku ya, right IPO itu kebutuhan untuk data segala macam itu lebih ketat. Jadi biasanya kalau aku tanya kadang-kadang emiten, kok ini right issue-nya belum gitu, kok jadwalnya tanggal bulan sekian kok belum ada beritanya, oh ya ketunda, kita harus perbaikin dulu, harus submit apalah segala macam, jadi agak ketunda. Bull impact right issue ya bagus, karena kan sekarang kalau kita lihat saham-saham yang terkait right issue itu selalu naik habis itu turun. Pada setahu aku sih nggak ada berita apa. Oh ya, ngomongin saham Pada, Inet, Wifi, Doh, IRSX itu lumayan menarik juga. Karena apa? Karena mereka itu bergerak di jaringan wifi, jaringan internet. Itu juga kalau dengan adanya AI, data center juga, ini adalah salah satu sektor penunjang. Dan kalau IRXX kemarin itu kan aku ada live sama mereka kan. IRXX sendiri story-nya itu lebih karena dia kan mau right issue. Jadi karena mau right issue nanti akan banyak dananya itu lumayan gede, kalau nggak salah 3 atau 4T. Nanti dananya itu dia buat akuisisi wajah-wajah artis. Jadi nanti kalau ada yang UMKM mau iklan, kalau misalnya pakai Luna Maya-nya mahal, oh ini ada digital twins, jadi mukanya aja yang di copyright. Nah itu yang dibikin iklan. Kalau misalnya dulu iklan tuh mesti syuting, orangnya mesti datang, mesti benar-benar hadir di tempat panas-panas syuting. Sekarang dengan adanya digital twins, si artis itu udah nggak pernah atau nggak perlu syuting langsung, jadi tinggal diambil kopinya, hasilnya si artisnya juga nggak capek, dia dapat duit, kemudian company yang mau pakai iklannya itu juga bisa jauh lebih ekonomis, rencananya kayak gitu. Terus kalau yang kemarin kita tahu juga kalau si IRXX itu kan akan bangun kayak, dia ada gini, kemarin dia jual tiketnya Westlife itu sekitar 8 jam itu sold out, karena dia pakai yang namanya apa sih, aku jadi lupa deh, yang di Clipper. Jadi Clipper itu sangat efektif untuk iklan. Jadi kalau kalian misalnya ngelihat ada iklan sepotong tentang Westlife, nah itu bikin orang tuh begitu swipe, mau di TikTok mau di IG itu kan langsung kelihatan. Nah akhirnya itu akan lebih efektif daripada iklan yang
Mungkin kalau zaman dulu di reklame lah, di TV lah. Nah, dengan clipper ini membuat orang tuh lebih, mungkin jadi lebih FOMO ya, karena dia lebih FOMO akhirnya dia HK nih, cepet dibelinya. Nah, itu yang bikin kemarin penjualan Westlife itu laku dalam waktu 8 jam, kalau nggak salah antara 8 jam itu sold out sih. Dan dia juga nah mungkin aku rasa IRXX ini baru akan dar kalau udah dapet approval rate-nya, which is diperkirakan akhir Agustus sampai awal September. Tapi kalau kita lihat technical chart-nya juga udah bagus banget. Aku juga kemarin beli, udah lama sih aku beli dan emang rencana buat simpen. Nah, kalau kita lihat dari technicalnya, harga saham dia tuh udah di atas semua garis MA. Nah, ini, dan kalau dilihat dari volume transaksi ini dari dua konsisten ada. Jadi itu yang menarik. Dan kalau Dow kemarin itu ada berita kalau Dow itu kan dijual. Jadi setahu aku bisnisnya Dow itu kan periklanan, dan iklan Dow itu sebenarnya cocok banget untuk di collab sama IRXX yang memang di dunia digital dan ada hubungan juga dengan iklan. Dan kemarin kan Dow itu dibeli oleh Sinergi Internasional Investama. Nah, orang mulai menghubung-hubungkan nih antara Sinergi itu kan kalau kalian lihat kan WiFi itu namanya solusi sinergi global. Kemudian Inet itu sinergi inti andalan. Doh ini namanya Sinergi Internasional Investama. Nah, itu dikuasain 51%. Jadi ada perubahan kepemilikan sahamnya, perubahan owner. Nah, kayaknya sih tuh nanti akan ada TO deh. Cuman harganya berapa aku kayak belum baca beritanya. Nah, itu mungkin habis TO segala macam atau ada kelanjutan daripada story Doh ini baru akan menggila lagi sih. Tapi kalau kita technical chartnya bagus banget sih untuk Doh. Tapi sekali lagi teman-teman disclaimer on ya, karena harga saham memang udah naik. Tapi kalau kita lihat dari technical chartnya, RSI itu maintain di atas 75. Terus MACD juga masih di atas, walaupun harganya udah tinggi. Kalaupun turun volume pas dia koreksi, volumenya yang nggak terlalu besar juga. Jadi Doh ini secara teknikal memang cukup menarik. Nah, mana sih? Oke, kita lihat ya. Nah, tadi tutup di harga berapa sih Dohnya? Aku nggak lihat deh. Doh tutup di 274 atau naik 6%. Dan kalau kita lihat harganya, ini Doh ini masih akan menguat sih. Kalau kita lihat bisa ke arah ini 274 udah dilewatin loh, 299 dan kemudian 318. Mungkin aku rasa akan balik ke gopek kali ya, mungkin gopek kali. Dia hanya berapa sih, 360 dalam 1 tahun terakhir ya, mungkin balik ke hanya dulu. Kalau lihat technical chartnya ini udah kayak apa ya namanya, blue sky kelihatannya. Cuman naiknya kali ini lebih bagus daripada yang dulu. Kalau dulu kan naik gede, volume kencang, tapi abis itu hilang, besoknya turun, gap down. Kemudian mungkin Antam bagus. Iya, jar TB oke lah, jar TB. Cuman mainnya tipis-tipis nggak sih? Itu barang kayaknya agak-agak susah deh mainnya tuh. Volumenya tuh tipis banget. Aku tuh nggak suka kalau saham terlalu tipis kalau market kayak gini. Soalnya kalau misalnya terlalu tipis, kalau misalnya ada berita, ada sesuatu yang membuat kamu harus jualan, itu susah keluar. Mina, oke, Mina sementara nggak banyak katalis. Aku kemarin sempat beli karena kan waktu kemarin itu Bufa itu belum ada berita kalau dia akan RI dibawa, dimana sempat kan rumor kencang banget kalau Bufa itu akan right issue di atas. Dan aku lihat Bufa waktu itu chartnya masih oke. Tapi akhirannya
nggak ada kelanjutannya, ternyata tiba-tiba keluar malah Bufa right issue di bawah 250 perak. Itu membuat orang panik jualan, pada buang barang sih jadinya. Jadi biasa Mina itu karena nggak terlalu banyak news, dia akan cenderung ngikut Bufa dulu sementara. Tapi Mina itu ya dapat katalis positif yang dari Pusat Finansial Internasional Indonesia yang di Bali. Jadi Bufa, Mina, kalau ada news itu keluar biasanya akan terdampak positif dan biasanya akan naik. Jadi kalau kalian dengerin ada tentang PFII Bali, nah kalian ingat lihat saham Bufa, lihat Mina, tapi jangan lupa cek technical chartnya. Kalau technical chartnya belum ada indikasi mau naik, ya nggak usah dulu. Berarti kan belum ada flow, belum ada investor yang masuk di sana. Jadi kan memang ini regulasi yang diusulkan oleh pemerintah. Dan apalagi sih Raja kayaknya belum ada katalis lain deh. Ini kenapa gue tiba-tiba jadi pakai kacamata ya? Raja kayak sideways deh, 885, 900, belum kemana-mana. Tapi kalau sampai PP jalan mungkin itu akan gerak. Karena kalau kita lihat investor asing itu lagi beliin terus tuh si Raja. Si Goldman itu ada news lagi ngumpulin Raja terus kalau kita lihat berita. Terus CBRE aku nggak main karena aku nggak ngerti ininya, story-nya, jadi aku nggak main. Aku mainnya cuman Bull, GTSI, Humi, kadang-kadang Soci, apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Terus apa? Tahu semua info dari mana? Ya satu baca, kedua kita kadang-kadang ketemu orang, ngobrol. Biasa kalau aku ketemu fan atau ketemu klien atau ketemu emiten, aku selalu nanya ada berita apa, atau kalau ketemu teman-teman di stock market ada boleh beli saham apa, kenapa beli saham itu kalau kalian ada gathering buat nambah networking, boleh sih kalian ikut. Oh ya, aku mau ngasih tahu nanti tanggal 29 buat cewek-cewek, ibu-ibu, tanggal 29 Agustus hari Sabtu ada rencana aku mau ngadain kayak mini gathering di toko Pre-Love, karena ini mereka ini ngajakin collab. Jadi aku pikir oh iya boleh juga sih, sambil ngobrol tentang market, ngobrolin investasi tas. Nah kalau kalian punya tas yang kayaknya udah gak dipakai, mau dijual, mau diduitin, ditukar, mau diinvest ke saham dulu, why not? Jadi tanggal 29 kita akan ngumpul-ngumpul di Handstreet untuk maksimum 30 orang. Dan karena keterbatasan tempat itu rencananya sih memang ada rencana aku sih mau ada apa ya namanya, uang administrasi lah yang which is akan dikembalikan dalam bentuk makan kayak atau goodie bag, ya aku belum tahu sih. Rencananya 250.000 untuk 30 ibu-ibu yang mau ngumpul kita di Handstreet di Menteng. Itu rencananya sih jam 11 sampai jam 4 gitu deh. Nanti kita ngobrolin saham lah, ngerumusin saham lah, terus nyoba-nyoba tas lah, nyoba-nyoba lihat baju-baju. Mereka kan juga jual baju branded yang Pre-Love yang kadang-kadang kayak nyari kutu. Kalau kalian hoki dapat barang yang bagus, harganya miring banget. Jadi ya networking juga. Kalau siapa tahu kayak someday kalian punya tas yang udah nggak pernah dipakai, kenapa nggak dijual? Mungkin duitnya bisa ditukar beliin saham. Nanti kalau cuan dari saham baru buyback tas lagi. Atau misalnya kalian mau beli ngincar satu brand tertentu tapi selama ini nggak tahu mau beli di mana, toko Pre-Love yang trusted. Mereka nggak semuanya Pre-Love, jadi mereka ada jual juga barang baru atau yang like new. Kadang-kadang memang aku liatin kan some bags like trendy ya, kayak pakai musiman, kayak contoh nih Chanel C25 itu kan trendy bag. Kadang baru pakai orang udah nggak musim. Kalau udah nggak musim kalian bisa dapet harga yang
lebih murah daripada beli toko. Karena lo toko misal full price harganya 100 sekian. Kalau pre-love like new yang belum pernah dipakai tapi orang udah bosan, itu kalian bisa dapat harga miring. Atau kalian misalnya dari cuan saham kalian bingung mau di kemanain, kadang-kadang aku bilang kalau saham itu kan kayak duit panas ya, kalau duit panas ya mendingan kalian belanjain duit jadi barang kan, kalau nggak dibelanjain nanti ditarik lagi sama market ya, kadang-kadang gitu. Terus ya udah berarti itu, terus ya udah aku akan jawab satu pertanyaan lagi deh sebelum kita close. Energi oke. Ini kayak yang di sini udah aku jawab semua deh. Spill buat besok. Buat besok yang menarik, technical chartnya IATA, JGLE masih menarik. Terus kalau yang gede-gede saham-saham emas rata-rata technicalnya bagus. Bumi oke, bagus juga technicalnya, Bumi, Dewa. Yang gula hari ini merah, tapi kalau ada misalnya ada koreksi aku mau beli lagi rencananya, dan aku mau hold rencanaku gitu. Terus apa lagi ya, GTSI, Humi chartnya menjanjikan banget karena tadi aku bilang udah di atas MA, semua garis MA udah nyentuh ya, jadi kalau dia breakout itu gila seru banget sih. Terus apa ya, ini chat kalau gue cowok gue datang gimana, lu obrolan podcast, lu kan cewek, lu jangan pura-pura jadi cowok, gue tahu lu tuh cewek. Terus apa ya, seasonality, data seasonality saham CPO oke, Agustus September ya oke sih kalau CPO, cuma mungkin sementara yang CPO yang bagus yang mana ya, kayak TAPG ya. Coba ya kita lihat chart dulu ya. TAPG chartnya bagus, tapi ini ada potensi bisa profit taking. Tapi kalau ada profit taking berarti boleh antisipasi untuk buy on weakness. Aku suka sih yang Gosco gitu, yang kecil-kecil, soalnya kalau naiknya jauh. Siapa tahu dapat ARA. Kan kalau dapat saham ARA itu kayak satu kesenangan sendiri gitu kan ya, bisa teriak-teriak kan. Kalau misalnya saham yang nggak ARA ya nggak apa-apa sih, cuman ya seru aja kalau ARA. Gosco chartnya lumayan loh, tapi volume masih kecil. DSNG DSNG DGSA gue jadi mabuk sih. Oh iya, DSNG kayak mau koreksi dikit lah, bukan koreksi gede. Boleh sih buy on weakness saham-saham CPO, kayak saham-saham komoditi masih bagus. MDKA tadi banyak yang rekomen, BRMS juga banyak yang. MDKA chartnya bagus, udah break di atas semua garis MA, potensi banget untuk MDKA itu untuk lanjut menguat ke mana ya, 2980 kemudian 3020 gitu. Gosco iya Gosco, aku besok mau liatin ada potensi turun nggak di November sama MSCI. Belum tahu juga sih, tapi kita kan udah berbenah dari otoritas berbenah, dari emiten. Kalau kita lihat udah berbenah, iya Toba bagus, tadi aku udah beli. Harapannya sih kalau misalnya kita terus berbenah, mungkin kita nggak akan dikeluarkan. Dan mungkin kunci gini, biasa historical Juli itu pasti hijau, Agustus banyak hijaunya tapi ada merah. September Oktober itu banyak merahnya tapi nggak selalu, bisa aja anomali karena kita dalam setahun ini udah dihajar market terus dan barang udah banyak, evaluasi itu udah murah banget, bahkan 5 tahun terakhir udah jauh di bawah harga 5 tahun terakhir evaluasi. Jadi bisa aja tahun ini anomali. September kalau misalnya Agustusnya hijau, kemudian ada berita dari FTSE juga nggak jelek, bisa aja September turun sesaat terus lanjut menguat, bisa. Tapi kalau umumnya
tahun-tahun yang dulu, September, Oktober, November, historical merah. Itu manfaatin untuk buy on weakness, rencana aku gitu. Nanti panennya Desember, Januari, dan selanjutnya. Tapi ya dengan catatan nggak ada berita yang jelek, kagak ada social unrest, kagak ada apa-apa, yang pokoknya kita doain yang terbaik untuk Indo deh. Kan marketnya juga udah baik sekarang. Tuh, bumi bagus. Koko nggak kuat deh, itu goncangannya gila. Kocokannya ntar naik kenceng, ntar besok hari ini ARA, besok dia bisa ARB terus dia turun. Aduh nggak deh, nggak kuat. Aku main yang lebih adem-adem aja. Oke guys, kayaknya udah jam 8.06. Nanti kita ngobrol lagi minggu depan. Nanti kalau hari Senin rencana aku mau live sama Trimega. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada info-info atau ada rumor-rumor. Nanti aku akan share lagi di sana. Sampai ketemu next live, dan jangan lupa Sabtu Zoom sama Gula, minggu depan Zoom sama Indosat. Thank you, bye-bye semua, happy cuan. Ada, ntar aku simpen recordingnya. Thank you.